On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Halo kawan, Sanisa Alfisnani. Kembali kita masuk di program On This Week, edisi Minggu 18 Desember 2022. Selama seminggu terakhir kawan, tim Newsroom City Guide sudah merangkum beberapa berita lokal dan juga nasional ya, termasuk berita dari rekan di Tulung Agung dan Bondowoso. Langsung saja kawan, kita ke berita pertama. On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Disdikbud Kota Malang siapkan 5 miliar untuk menambah rombongan belajar baru. Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana menyampaikan, awalnya Disdikbud mengajukan 10 miliar untuk penambahan rombongan belajar atau rombel dan regrouping sekolah, tapi legislator menolak program regrouping, jadi anggaran difokuskan ke penambahan rombel. Penambahan rombel di SMPN 28, SMPN 29, dan SMPN 30 di awal tahun 2023, jadi di tahun ajaran baru 2023-2024, 3 SMPN baru bisa menambah jumlah pagu. Kasih Sarana Prasarana Disdikbud Kota Malang Mufli Adim menyampaikan saat ini 3 SMPN itu baru punya 10 rombel, terdiri dari 2 rombel kelas 7, 4 rombel untuk kelas 8, dan 4 rombel untuk kelas 9. Uji coba satu arah kayu tangan heritage bakal dimulai Januari 2023. One way kayu tangan sudah dibahas dalam FLLAJ. Senin, Pemkot Malang menggelar forum lalu lintas dan angkutan jalan FLLAJ yang membahas rencana penerapan jalan satu arah di Jalan Basuki Rahmat atau kayu tangan heritage. Rencananya uji coba satu arah dilakukan Januari 2023. Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan perwali sudah disiapkan dan teknis uji coba satu arah diserahkan ke FLLAJ. Selain itu, Sutiaji juga meminta penerapan satu arah tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Kata Sutiaji, sebelum penerapan satu arah harus dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan. Selanjutnya kawan, Polresta Malang Kota siapkan ratusan personel untuk Nataru. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota Ibda Eko Prastia menyampaikan, Polresta Malang Kota menyiapkan 376 personil untuk melakukan pengamanan saat libur Natal dan Tahun Baru yang dilakukan mulai 24 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023. Kata Eko, bakal ada 4 pos yang didirikan di beberapa titik seperti pos pelayanan yang ditempatkan di Jalan Ijen depan gereja, pos pengamanan ditempatkan di depan MCC, Simpang Jembatan Suhat dan pos baru di Bank BTN Sawu Jajar. Selain itu, Satlantas Polresta Malang Kota juga menyiapkan tim urang kemacetan yang berisikan 10 orang. Dan rencananya bakal mobiling ke titik-titik rawan macet seperti TL Dinoyo, Jembatan Suhat, TL MCC, dan Jalan Supriyadi Sukun. Dari nasional kawan, ada kabar Polri siapkan operasi lilin jelang Natal dan Tahun Baru. Polri siapkan operasi lilin jelang Nataru. Rabu 14 Desember 2022, Asops Kapolri Irjen Agung Setia Imam Effendi menyampaikan, saat ini operasi lilin sedang disiapkan dengan fokus kelancaran lalu lintas dan kenyamanan ibadah Natal dan liburan Tahun Baru. Kata Agung, operasi lilin 2022 bakal digelar di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan mewujudkan kenyamanan dengan adanya keamanan dan ketertiban sekaligus kerjasama semua pihak. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memperkirakan ada 44,17 juta orang dari total penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Nah, selanjutnya kawan, kita geser ke Tulung Agung bersama dengan rekan Reni Vita. Kali ini membawa kabar Pemkab Tulung Agung terima hibah replika fosil Homo wajakensis dari Belanda. Pemkab Tulung Agung menerima hibah berupa replika tengkorak fosil manusia purba Jawa atau Homo wajakensis dari Universitas Leiden, Belanda. Fosil asli tengkorak Homo wajakensis ditemukan oleh ilmuwan Belanda pada 1888. Fosil tersebut dibawa ke Belanda untuk diteliti. Beberapa waktu lalu, staf Bapeda Tulung Agung mengirim email ke beberapa museum di Belanda untuk menanyakan keberadaan fosil tersebut. Email tersebut kemudian mendapat respon dari seorang kurator, di mana sang kurator berjanji akan membuatkan replika fosil tersebut. Menurut Andri Syambudi, Kasubit Litbang Bapeda Tulung Agung, setelah 3 bulan proses pembuatan, replika fosil tengkorak Homo wajakensis dikirimkan ke Pemkab Tulung Agung. Museum
membalas email kami, yang salah satunya adalah Ibu Natasha Den Auden ini. Beliau adalah senior manager kurator di Naturalis Biodiversity dan sekaligus sebagai yang kuratornya Wajakensis. Dan beliau bilang ke kami bahwa baik kami yang menyimpan fosil Anda, fosil Wajakensis, dan nanti akan kami buatkan replika. Sebenarnya dia akan membuatkan replika, tidak foto. Foto itu baru saya sampaikan setelah 3 bulan beliau tidak ada respon. Artinya saya itu email lagi untuk memastikan bahwa kami benar-benar dibuatkan. Dari Tulung Agung, Reni Vita melaporkan. Kita geser ke Bondowoso bersama dengan rekan Dewi Karya, kali ini membawa kabar dari data BPS. Selanjutnya kita geser ke Bondowoso kawan bersama dengan rekan Dewi Karya yang membawa kabar dari data BPS 2022. Pertumbuhan ekonomi Bondowoso meningkat. Tahun ini, angka kemiskinan di Bondowoso mengalami penurunan dari 14,73% pada 2021 turun menjadi 13,47% pada 2022. Fakta ini berdasar data indikator makro terkini yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS Bondowoso saat acara Focus Group Discussion bertajuk Indikator Sosial dan Ketenagakerjaan di Hotel Grand Padis Bondowoso Rabu 14 Desember 2022. Muhammad Ismail, Kepala BPS Bondowoso bilang, berbagai indikator makro terkini di Bondowoso seperti penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, peningkatannya hampir selevel dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Menurutnya, prestasi ini sangat menggembirakan. Karena itu, Muhammad Ismail berharap Pemkab melalui berbagai OPD-nya bisa bersinergi lebih optimal dengan BPS untuk kemajuan Bondowoso. Pertumbuhan ekonomi kita naik dibandingkan tahun 2021, kemiskinan turun dari 14,7 menjadi 13,47 ya, signifikan 1 poin lebih. Kemudian IPM kita juga naik walaupun tidak terlalu besar, ada kenaikan 0,72% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi kita juga tahun 2021 itu meningkat, Bondowoso mencapai 3,47%. Jadi suatu angka yang cukup bagus dan ini mungkin juga mendekati level provinsi 3,4 sekian. Dari Mardika FM Bondowoso, Dewi Karya melaporkan. Nah itu tadi kawan 6 berita yang sudah dirangkum selama seminggu terakhir dari tim Newsroom City Guide 911 FM. Nantikan berita-berita selanjutnya di program On This Week. Saya Nisa Afisunani, sampai jumpa kembali. On This Week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM.